Omset pertama itu dari sehari itu pernah 30.000 saja, pernah nol juga, nggak ada sama sekali yang beli. Sampai ditawar-tawarin, sampai saya tuh pakai motor, pakai bronjong ke sana kemari ke kafe-kafe, tapi belum ada yang masuk sama sekali. Dari 3 juta, 10 juta, sampai pernah itu mencapai 100 juta itu pernah sebulan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Admini Yulianti, biasa dipanggil Yuli. Saya owner dari Berlian Food Jogja. Berlian Food itu nama dari anak saya, namanya Berli. Jadi usaha saya kasih nama Berlian Food karena lokasi di Jogja, jadi Berlian Food Jogja. Kita berdiri di tanggal 28 Agustus 2020. Itu ketika awal pandemi, karena resign dari tempat kerja, lalu nggak ada pekerjaan, kebutuhan, jadi mau nggak mau kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan. Karena pengalaman saya di tempat kerja adalah di food and beverage, dari bahan-bahan kuliner, maka dari itu saya berpikir untuk usaha seperti ini, Berlian Food. Itu dimulai dari saya jualan daging sapi gitu. Pertama itu lewat Facebook, ekspedisinya pakai COD, kirim ke kemanapun, dimanapun, kilometer berapapun saya kirim waktu itu. Lalu kendalanya dulu terkadang saat COD itu pembeli itu nggak jadi, cancel karena saya terlambat sebentar gitu. Lalu mau nggak mau saya harus mengantar ke tempat tujuan walaupun itu sampai 21 km waktu itu. Karena kalau nggak diantar itu udah meleleh-leleh gitu kan, jadi saya harus mengantar ke tempat tujuan gitu. Itu kendalanya, sampai pulang balik PP itu kadang 2 jam gitu. Jadi nggak bisa bales chat atau pengembangan apa gitu, karena saya seringnya di jalan, COD seperti itu. Titik terendah itu saya pertama ini minus, jelas, karena belum tahu itu berjualan itu seperti apa gitu. Belum ada pengalaman sama sekali. Dulu saya karena bertahun-tahun itu bekerja saja, belum pernah mendirikan usaha seperti ini, harus mengatur cash flow, harus promosi atau bagaimana gitu, kita belum tahu. Belum tahu caranya marketing digital itu seperti apa, kita belum tahu. Itu minus, sangat minus, karena barangnya rusak, meleleh, kadang ada yang expired. Ini udah modal berkurang dan harus pinjam, seperti itu. Yang kedua, karena saya ada isolasi mandiri juga sampai 3 minggu, itu saya harus berhenti karena nggak bisa jualan juga. Setelah itu pelanggan pada lari ke tempat yang lain karena saya nggak jualan gitu. Jadi kayak ujian bertumpuk-tumpuk gitu, dan alhamdulillah bisa bangkit sedikit-sedikit itu ketika saya kenal si Bakul Jogja itu dari dinas provinsi gitu. Jadi diajari bagaimana cara berjualan di online, caranya marketing online itu seperti apa, jualan di Facebook, jualan di online marketplace itu seperti apa. Dari situlah pembeli itu dilihat dari situ, dari marketplace terutama. Kadang nanti tanya tokonya di mana, ekspedisinya bagaimana. Nah, dari situ mulailah ini berkembang gitu. Dulu dari orang per orang, sekarang jadi bisnis to bisnis.
Motivasinya yang pertama adalah jelas kebutuhan, karena untuk kebutuhan anak ke depannya. Yang kedua, saya kan usahanya di bidang kuliner, sedangkan kuliner itu nggak ada habisnya, saya terpikir seperti itu. Dan kebanyakan pelanggan saya adalah sesama UMKM juga. Jadi UMKM yang jualan corn dog, yang jualan pizza, jualan minuman kekinian, dan sekarang udah ada kafe-kafe yang bertebaran gitu. Jadi saya berpikir ini optimis untuk berkembang karena kebutuhan kuliner itu semakin banyak gitu. Dan kami spesialnya itu adalah mereka kebutuhannya apa, kami bisa menyediakan seperti itu. Kalau produknya dari kami sebenarnya pengen ini lengkap, jadi nggak cuma di bahan pizza, bahan minuman, lalu bumbu gitu. Jadi kedepannya itu bahan kue juga, karena banyak yang tanya, lalu frozen food seperti dimsum, makanan jadi, makanan setengah jadi ya. Nah untuk kedepannya kan itu prospek menurut saya seperti itu. Besok kita ini lengkap seperti ini, ditambahkan seperti ini, dan keinginan kami adalah punya cabang juga yang di tepi jalan gitu, biar orang semakin mengenal begitu. Walaupun di rumah pun bisa juga dengan digital marketing. Itu omset pertama itu dari sehari itu pernah 30.000 saja, pernah 0 juga, nggak ada sama sekali yang beli. Sampai ditawar-tawarin, sampai saya tuh pakai motor, pakai bronjong ke sana kemari, ke kafe-kafe, ke resto-resto, terus orang per orang itu nawarin sama ngasih brosur begitu, tapi belum ada yang masuk sama sekali. Lalu berkembang sampai per bulan itu dari 3 juta, 10 juta, sampai pernah itu mencapai 100 juta itu pernah sebulan. Alhamdulillah, Berlian Food Jogja lolos kurasi dari Dinas Koperasi, jadi mendapatkan fasilitas gratis ongkir untuk kirim ke seluruh Yogyakarta. Jadi kami maksimalkan untuk pengiriman ke seluruh Jogja dengan fasilitas dari Dinas Koperasi gratis ongkir tersebut. Nah, setelah gratis ongkirnya habis, kami menggunakan ekspedisi dari aplikasi lokal yaitu Jogja Kita yang lebih hemat daripada yang lain. Dan alhamdulillahnya lagi, Berlian Food Jogja sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Para UMKM, calon UMKM, jadi untuk usaha jangan takut. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa kok itu bisa kita jual untuk mendapatkan pendapatan. Misalnya yang nggak punya barang bisa reseller atau dropship. Kalau yang bisa masak itu bisa berjualan apa yang bisa dimasak, itu bisa kok. Bisa pakai aplikasi, bisa pakai Jogja Food, bisa pakai Jogja Shop. Nah itu sekarang sangat mudah. Jadi nggak harus punya toko juga di pinggir jalan, kita di rumahan pun bisa. Jadi jangan takut untuk usaha. Bagi teman-teman yang mau usaha, yang nggak mau nyetok juga, bisa bergabung dengan Berlian Food. Kita membuka reseller, dropship, nanti tinggal posting-posting aja, nanti kita yang kirim sampai ke pelanggan teman-teman semua. Selain itu,
yang usaha pizza, usaha kordok, usaha jajanan, kafe atau apa, bisa menghubungi Berlian Food. Kami bisa menyediakan bahan-bahannya sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Berlian Food Jogja menyediakan bahan-bahan untuk kuliner dari Italian food, dari beef grill, rempah Nusantara, frozen food, keju, mozzarella, bahan minuman, dan masih banyak lagi. Nanti untuk produk Berlian Food bisa dilihat di katalog Berlian Food yang ada di IG kami, yaitu berlian.food atau Facebook Berlian Food. Nah, di situ ada katalog produknya Berlian Food, bisa di-follow juga ya. Oke, Berlian Food itu sebenarnya berguna juga bagi masyarakat sekitar. Jadi untuk karyawan kami itu melibatkan dari tetangga kampung kami di Imogiri, tepatnya di Sri Harjo Imogiri. Lalu untuk driver ekspedisi juga melibatkan dari tetangga di masyarakat kami juga. Yang selanjutnya kami setiap bulannya menyisihkan untuk keuntungan dari pendapatan kami untuk bantuan pembangunan masjid di Rancah Sri Harjo Imogiri tepatnya. Yang kedua, kami menyisihkan juga untuk sedekah di panti asuhan di Imogiri juga. Mungkin itu saja cerita singkat dari Berlian Food Jogja. Bagi teman-teman semua pelaku UMKM, ayo kita semangat, kita bisa maju UMKM Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.